Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saril Marom, mahasiswa dari Politeknik APP Jakarta, Prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika. Di sini saya akan membahas mengenai fishbone diagram dan 5W1H. Fishbone diagram tulang ikan atau fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Penemunya adalah Profesor Kaoru Ishikawa, seorang ilmuwan Jepang yang juga alumni Teknik Kimia Universitas Tokyo pada tahun 1943, sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa. Kaoru Ishikawa adalah pencetus dari fishbone diagram atau dikenal juga sebagai Ishikawa diagram. Diagram ini menerangkan sebab dari suatu kejadian yang spesifik dan pertama kali digagas pada 1968. Fungsinya adalah untuk mengetahui faktor potensial yang menyebabkan efek berupa cacat atau masalah lainnya. Setiap penyebab masalah adalah sumber variasi. Penyebab-penyebab ini umumnya dibagi menjadi 6 kategori, yaitu manusia, metode, mesin, material, pengukuran, dan lingkungan. Beliau adalah Kaoru Ishikawa, lahir di Tokyo pada tahun 1915. Kaoru Ishikawa merupakan anak tertua dari Ichiro Ishikawa. Kaoru Ishikawa adalah seorang ilmuwan Jepang yang juga alumni Teknik Kimia Universitas Tokyo pada tahun 1943. Berikut ini adalah fungsi dari diagram fishbone atau cause and effect diagram. Yang pertama, mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan. Yang kedua, mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta lebih lanjut. Fungsi dasar diagram fishbone atau cause and effect atau diagram Ishikawa adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Fishbone diagram sendiri banyak digunakan untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah dan membantu menemukan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Kelebihan dan kekurangan diagram fishbone. Kelebihan diagram fishbone adalah dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Sedangkan kekurangan diagram fishbone adalah opinion based on tool dan didesain membatasi kemampuan tim atau penggunaan secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam. Kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut, serta biasanya voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat diagram fishbone. Langsung saja ke contoh kasusnya. Perusahaan ABC bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini memproduksi sepatu olahraga. Karena begitu pesatnya pertumbuhan pasar, sehingga memaksa perusahaan ini menjaga kualitas agar tetap bisa bersaing dengan para pesaingnya. Namun, pada kuartal akhir tahun 2020, perusahaan ini mengalami penurunan penjualan karena produk dinilai cacat oleh distributor. Untuk mengatasi permasalahan ini,
manajer produksi diminta menganalisa dan mencari akar permasalahan sehingga banyak produk yang cacat, sehingga diharapkan penjualan produk awal tahun dapat bisa meningkat. Namun sebelum manajer produksi melakukan analisa, sudah ada evaluasi yang menjelaskan bahwa banyaknya produk cacat dikarenakan rendahnya kualitas bahan baku sepatu yang didapat. Manajer produksi akhirnya menetapkan ingin menggunakan diagram cause and effect sebagai bahan pencari akar penyebab dari masalah tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan adalah manajer produksi menentukan masalah yang terjadi. Masalah yang muncul misalnya banyaknya produk cacat. Langkah yang kedua adalah menuliskan masalah tersebut pada kepala ikan yang merupakan akibat atau efek. Langkah yang ketiga, manajer produksi menuliskan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab utama masalah pada banyaknya produk cacat di akhir tahun 2020. Misalkan yang menjadi faktor penyebab utama masalah ini adalah mesin, metode, material, dan manpower. Langkah yang keempat, pada tahap ini manajer produksi mencari penyebab-penyebab sekunder yang mungkin mempengaruhi penyebab utama. Misalnya kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang mesin bersumber dari kerusakan mesin dan kesalahan setting mesin produksi. Kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang metode misalkan terkait layout produksi. Kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang material misalkan disebabkan oleh dua kemungkinan yakni kualitas bahan baku rendah dan pemasok barang baku. Sedangkan kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang power misalkan berasal dari kemampuan tenaga kerja dan kemampuan mandor. Pada langkah yang kelima, manajer produksi mencari penyebab-penyebab tersier yang mungkin bisa mempengaruhi penyebab-penyebab sekunder. Jadi terjadi analisis lagi pada tahap ini. Apabila memang tidak ditemukan penyebab tersier, penyebab sekunder dinyatakan cukup menjadi akar permasalahan pada tiap pokok tulang permasalahan. Diandaikan hasil analisis penyebab tersier pada kasus ini yakni 1. Kemungkinan penyebab masalah tersier pada tulang mesin bagian tulang kerusakan mesin adalah mesin tua dan mesin tidak diservis dengan rutin. Sedangkan kemungkinan penyebab tersier pada tulang kesalahan setting mesin produksi adalah rendahnya pengetahuan tentang SOP. Yang kedua, kemungkinan penyebab masalah tersier pada tulang metode pada bagian tulang layout produksi bersumber dari desain layout yang kurang efektif. Yang ketiga, kemungkinan penyebab masalah tersier pada tulang material misalkan tidak ada. Dan yang keempat, kemungkinan masalah tersier pada tulang manpower di bagian tulang kemampuan tenaga kerja misalkan menyangkut keterampilan, pengalaman kerja dan motivasi. Sementara penyebab tersier pada bagian tulang kemampuan mandor misalkan juga terkait dengan pengalaman kerja, motivasi, keterampilan dan kepemimpinan. Pada langkah yang keenam, manajer produksi menentukan item-item yang penting dari setiap faktor pada hasil diagram. Pada langkah yang kelima, menandakan diberi warna hijau bahwa faktor-faktor tersebut yang paling mungkin mempunyai pengaruh nyata terhadap banyaknya produk sepatu yang cacat. Dari diagram tulang ikan di samping dapat dilihat bahwa ternyata banyaknya produk cacat tidak hanya disebabkan oleh material atau bahan baku yang tidak berkualitas, namun juga dipengaruhi oleh tenaga kerja, metode atau sistem operasi dan mesin yang digunakan. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang 5W1H. 5W1H merupakan sebuah konsep rumusan pertanyaan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode ini tidak hanya digunakan sebagai penelitian pada dunia akademik atau pendidikan, namun juga digunakan pada dunia non-akademik. Contohnya adalah seperti dalam dunia bisnis. Sebenarnya 5W1H adalah konsep yang cukup sederhana, namun memiliki fungsi yang sangat luar biasa dalam penyelesaian suatu masalah. Dalam pengambilan sebuah keputusan
terkadang suatu organisasi harus dapat menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan dan manfaat yang dapat diambil bersama, sehingga metode 5W1H bisa menjadi alternatif untuk solusi tersebut. Apa itu metode 5W1H? Yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dengan cara menjawab atas pertanyaan-pertanyaan seperti wartawan yang sedang meliput berita. Rudyard Kipling adalah seorang penulis dan novelis kebangsaan Inggris yang pertama kali merumuskan dan mempopulerkan formula ini. Rudyard Kipling lahir tanggal 30 Desember 1865 di India. Saat tahun 1907, pada umur 42 tahun, Rudyard Kipling menjadi sastrawan Inggris pertama yang menerima Nobel Kesusastraan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 5W1H. Dari yang pertama adalah what. What dalam bahasa Inggris berarti apa. Maksudnya adalah apa yang menjadi permasalahan dalam organisasi. Kata apa di sini bisa diangkat menjadi tema permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan. Yang kedua why. Why berarti mengapa. Artinya mengapa masalah itu bisa terjadi sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, atau alasan yang kuat agar tercapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga where. Where berarti di mana, artinya adalah di mana tempat yang menjadi penyebab timbulnya masalah. Dengan mempertimbangkan analisa yang baik seperti penentuan tempat atau area terjadinya suatu masalah, diharapkan dapat mendukung penyelesaian yang baik. Yang keempat when. When berarti kapan. Kapan pekerjaan akan dimulai atau kapan pekerjaan akan diselesaikan. Waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam upaya untuk menyelesaikan masalah. Dan who berarti siapa. Siapa yang akan dipilih untuk melakukan suatu pekerjaan atau siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengenai masalah tersebut. Penanggung jawab di sini harus disertai dengan alasan yang kuat pada saat memilih orang yang akan melakukan pekerjaan dengan memerhatikan the right man on the right place. Dan yang terakhir adalah how. How berarti bagaimana. Bagaimana cara yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam rangka menangani dan menyelesaikan permasalahan. Pendelegasian tugas merupakan hal yang penting untuk menjadi pertanyaan ini. Dan berikut ini adalah contoh tabel 5W1H. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.